Selamat datang di Garis Balap. Dan gue suka kayak membela, oh enggak, gue nggak gitu, enggak, bla 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 bla. Enggak, sekarang gue nggak gitu lagi. Gue sekarang jadi lebih, ya bodo amat lah. Mungkin ya lebih lebih ikhlas aja gitu menerima keadaan mungkin ya. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama double test driver andalan Anda. Gue Bagus. Gua siapa ya? Oh ya, Yogo. Lu nama aja lupa. Masih, ini mau penghujung 2020, lu masih aja lupa nama lu. Ya, oke, oke. Gimana nih? Kita eh Kenapa tuh? enggak jadi ngomong. Ya sebenarnya nih kita apa ya, kayak gabut aja sih kita ngerekaman begini. Ya, gak, ya apa ya? Kami mau membahas apa ya? Sebenarnya tidak ada yang kita bahas sih sebenarnya sih karena udah mau penghujung 2020, tidak ada ajang balapan lagi dan tidak ada berita yang menurut kita menarik. Bukan nggak menarik sih, ya. Tidak hal yang perlu dibahas di olahraga balap. Jadi kita memutuskan untuk ya paling berbicara tentang 2020 ini, Wim. Kayak apa ya? Kita tuh Iya. out of topic ya, out of topic dari pembahasan biasanya kan biasanya kita bahas balapan segala macam. Nah, kali ini kita tidak bahas balapan apapun. Kali ini kita bahas ya 2020 aja lah. 2020 mengenai apa yang terjadi pada diri kita masing-masing dan apa yang membuat kita berubah pada 2020 dan apa yang membuat kita hingga akhirnya survive di 2020 gitu. Betul, betul. Kayak Sama upin-ipin kalau aja lu. dipikir-pikir nih. Upin ya ya. Sama apa kita lihat lagi nih 2020 itu kayaknya cuma berapa bulan ya? Januari, Februari, ya kan? Bahkan cuma Maret Januari juga. Februari doang loh. Iya, Maret juga nggak sampai Iya, apa nggak sampai akhir Maret, nggak sampai akhir Maret itu. Pokoknya nggak sampai. lockdown itu tanggal 17 Maret, gue masih ingat itu. Iya, 17. Iya, Pokoknya kita kita terakhir kali ketemuan apa tuh tatap tatap muka tuh itu kan kan Jumat ya. Itu kan Seninnya kan langsung ini ya, langsung apa tuh PSBB kan ya. iya. Dan dan hari Sabtunya itu gue terakhir kali gue kuliah di kampus sebelum Oh, online. Itu kalau gua di Jumatnya gua terakhir ke kampus. kalau gue Sabtu, udah gitu Sabtunya dosennya killer pula. Aduh, itu sifat tua ya gitulah pokoknya dosen tua, dosen killer, dosen jelek tapi nggak apa-apa lah. Gue lulus kok sama dia. Tapi ya apa ya, selama 2020 ini kan banyak yang kita alami, entah itu kita berdiam diri di rumah hingga akhirnya kita harus apa kita hingga akhirnya kita memberontak untuk keluar rumah karena kasus yang COVID ini yang cukup berkepanjangan. Bahkan awal-awal virus ini merajalela, kita sempat optimis kan tuh bahwa virus ini akan hilang pada Juni, Juli, Juni. Agustus. Pokoknya musim Betul. panas lah, summer. Tapi ternyata di luar dugaan makin naik aja Bertahan. kasusnya gitu, Hmm. bertambah. Nggak hanya di Indonesia loh, tapi di belahan dunia juga makin bertambah, tidak ada yang berkurang. Ya ada yang istilahnya nggak apa sih, udah selesai kasusnya, tapi mayoritas di belahan dunia kasusnya masih sangat banyak gitu. Kalau dibilang udah selesai sih kayaknya enggak dah, Mas. Soalnya ini kan Nggak muncul lagi nih varian baru kayaknya dari susah untuk Inggris. selesai. Kenapa? Soalnya kan apa nih belakang-belakangan ini ada berita muncul lagi nih varian baru
COVID dari Inggris gitu. Iya, Nah, berarti kan makin memperparah keadaan kan. bikin makin was-was juga kan, gitu loh. Kita Iya. ya gitulah. Nah, selama 2020 ini kan apa ya? Gue sih lihatnya campur aduk sih. Banyak sekali yang gua alami, banyak sekali yang gua em, berubah, banyak sekali hal-hal yang istilahnya tidak bisa disangka-sangka gue bisa melakukannya. Ya pokoknya campur aduk lah 2020. Nah, menurut lu 2020 ini apa sih yang mengesankan dari lu? Entah itu mengesankan ataupun buruknya ataupun apa, silakan bebas aja sih, di sini kita lepas aja. Kalau 2020 sih. Kalau gue sih Apa kayak gue bisa ambil pesannya cuman satu nih, bahwa dengan adanya pandemi ini jadi apa ya, mengingatkan kita bahwa kebersamaan dengan keluarga itu sangatlah penting gitu loh. Ya Nah kan? itu ya, benar. Dan itu cukup merubah lu. Kayak apa sih 2020 ini kan pastilah ada lah ya yang merubah diri lu gitu. Yang tadinya lu nggak gini menjadi begini. Yang Oh, tadinya ada lu banyak banyak kan. Dan juga Iya, banyak. ya, yang membuat lu ya pokoknya bisa kayak sekarang lah, dan lu sangka-sangka lu bisa gitu. Banyak. Contohnya nih, gue yang biasanya gak suka nulis buku harian, sekarang jadi tiba-tiba suka aja gitu loh nulis buku harian. Suka nulis ya. Iya. Terus juga, nah di tahun 2020 ini adalah tahun pertama kali gue dapet medali emas kejurnas virtual. Nah, mantap. Karena sebelum 2020 ini gue setiap kali ikut kejurnas pasti ya maksimal tuh perunggu lah. Gak pernah gue dapet emas gitu, maksimal perunggu. Tapi di tahun 2020 ini dengan adanya kejurnas virtual, gue alhamdulillah bisa juara 1 dan dapat emas gitu. By the way, lu kejurnas apa? Kalau pendengar boleh tahu? Nama kejurnasnya itu kejuaraan nasional 4 ASBD virtual. Mungkin bisa search saja di Google atau di Instagram, nama Instagramnya ASBD Indonesia. Ya itu apa? Perjelas lagi pendengar, barangkali ada yang males nyari juga. Nggak, maksud ini kompetisi. Oh, maksudnya kejurnasan bentuknya apa gitu? Ya. Bentuknya ya gitu. Kan kalau ya ampun. Enggak, maksudnya olahraga apa kejurnasnya? Perjelas lagi. Oh. Lu beli lu pencak silat. Nah, itu yang pendengar pengen tahu, langsung pencak silat. Langsung ke topiknya gitu. Langsung on point gitu. Ya, pencak silat. Terus sampai cari Instagramnya, terus ininya segala macam, cari di Google, bla 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 bla. Gitu. Nah, pencak silat, oke. Jadi kita ucapkan selamat untuk Yogo yang telah meraih medali ya, cukup keras pula. Dan kejurnas itu bukan tingkat yang luar biasa, bukan tingkat yang rendah, tingkat yang cukup tinggi ya. Dan lu juga makasih. Ya, pendengar mungkin nanti bisa ucapkan terima kasih. Terus ada apa lagi, Wim? Selain itu ya mungkin secara nggak langsung, karena kejadian ini lu bisa jadi gini, secara kayak secara tidak terduga lu bisa gitu. Kan pasti ada. Kebiasaan kan ya. Kalau yang tadi kan lebih kebiasaan kali ya. Kayak lu nulis buku harian yang nggak biasanya lu nulis jadi nulis. Ya. Kan kebiasaan. Kalau ini lebih ke mungkin sikap lu, mungkin sifat atau segala macam gitu. Oh. Kalau sikap apa ya? Mungkin ya lebih ikhlas aja gitu menerima keadaan mungkin ya. Contohnya gini. Misal
gampangnya gimana ya? Misal gua mau begini ke suatu tempat. Yes. Nah, terus ortu gue bilang jangan nanti gini. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya kan ortu gue bilang gitu ya pasti kan gue gimana ya? Lo emang kenapa gini? Tapi kalau sekarang ya udah, misalnya ya ortu bilang itu misalnya oh jangan ya udah ya gue ya nurut aja gitu, jangan gitu. Oh, kayak lebih nurut gitu maksudnya. Ya. Sekitar keadaan di luar ya. Betul. Hmm. Dan dari hal itu semua itu jadikan lu sekarang lebih baik dari sebelumnya. Ya lebih apa ya? Lebih ya pertama lebih baik dalam arti lebih gue bisa lebih menerima keadaan gitu loh dibanding sebelumnya lebih bisa terbuka apa dengan keadaan yang sekarang ini. Hmm. Terus Biasa-biasanya kan juga enggak ya, biasa-biasanya. bisa-bisanya tuh kalau misalnya ada gimana? Bisa-bisanya tuh kalau misal ada sesuatu halangan itu pasti gua ini apaan sih gini. Tapi kalau sekarang Hmm. ada halangan itu ya udah. Kalau misalnya nggak bisa sekarang, itu besok gitu. Nggak bisa besok ya udah, Iya. bisa gitu loh. Iya, benar. Terus juga sama. Nah ini nih Apa tuh? apa kebiasaan gue nih kalau sebelumnya yang gue nggak pernah lakuin ini jadi ngelakuin tadi selain nulis buku harian terus juga Yes. buat robot bikin robot Kenapa? Oh, bikin robot. ya. Karena ada kenapa lu bisa bikin robot? Karena apa karena lu di rumah? Apa karena emang apa sih? Ada ide atau segala macam? Atau kenapa? Kenapa ada perpikiran untuk bikin robot? Ya pertama di rumah gabut nih gila nih udah berapa bulan men kita nggak keluar dari itu ya katakan nggak keluar itu mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekarang Desember. 10 Nah, 9 bulan. 9 ya 10 bulan 10 lah. bulan lah ya. Mungkin ditambah Maret ya, Maret. Cuma kan Maret kan awal-awal kita kan masih keluar tuh ya. Mulai Iya. keluar itu kan pas pertengahan. Nah, ya berarti 9 bulan lebih lah ya. Nah, itu 9 bulan lebih kalau misalnya kita apa ya? Nggak ngapa-ngapain. Main game aja. Terus Waktu nonton TV juga TV nggak ada yang benar gitu kan. Nonton YouTube juga iya. itu lagi yang ditontonnya. Jadi cari ya? Kebiasaan baru. Iya dan nih kayaknya bikin ini seru nih. Bikin suatu alat gitu. Nah, gue mulai coba-coba tuh. Bikin ini. Mungkin pendengar bisa lihat aja di Instagram gue tuh. Isinya bagi alat-alat begituan semua. alat-alat robot tapi nggak ada hubungannya sama balapan ya. Tidak tertulis di bio-nya F1 fans atau apa gitu loh atau apa tapi emang Yogo ini fans F1. Ya. Cuma emang di Instagram pribadinya tuh ya suka ya berisi tentang buatan robotnya dia karena emang lu ini kan apa sih namanya kuliah di jurusan apa elektronika ya Jurusannya elektro, cuman nama peminatannya itu mekatronika. Oh, oke. Sip. Nah, makanya itu yang membuat dia membuat Yogo untuk bisa apa sih namanya ada ide. Oh, gue jago di bidang gua nih yang gua geluti sekarang. Kenapa gua nggak melakukan ini gitu? Betul banget. Apalagi sambil mengisi kekosongan aktivitas ya. Iya. Dan juga ngisi kekosongan aktivitas dan juga ya mengisi kekosongan dan aktivitas lu bikin robot dan juga kita record garis balap gitu. Oh, recordnya udah pasti ya. Iya. Nah, coba meskipun lu kadang suka meskipun lu kadang suka susah ya soal waktu ya. Ya, soalnya kan kebentur sama kuliah atau mungkin aktivitas lain gitu. Jadi ya record ada waktunya aja lah ya.
Iya, makanya kita nggak beraturan lah. Tapi it's fine. Yang penting kita buat konten di tengah pandemi ini gitu. Iya. Nah coba nih lo nih gimana nih? 2020 gimana nih? Kenapa? Ya, Gua, ya. buset. Lu udah 14 menit nih. Ada improvisasi dari cara lu ngomong. Good. Gue ya sekarang ya. Lu nanya ke gua. Kalau gua apa ya? Sebenarnya 2020 ini tuh semua rasa tuh ada gitu loh. Ada rasa sedih, Sedih, seneng, senang, duka atau ya macem-macem lah, marah, susah, gondrong, terus apa lagi? embet, darat, Semuanya, semuanya, semuanya ya. banget dah. Semuanya, semuanya. Dan itu semua gua rasakan. Beda dengan tahun sebelum-sebelumnya yang istilahnya apa ya? Kalau tahun ini tuh semua emosi tuh nggak semua emosi, semua rasa tuh rata. Beda dengan musim-musim sebelumnya yang mungkin didominasi dengan rasa marah atau rasa seneng atau segala macam. Tapi ini semua rata. Di tahun ini semua rata. Rata ya. Berarti, nah ini coba nih apa Rata. hal-hal apa aja nih yang bikin lo seneng atau bikin lo sedih gitu, bikin lo marah itu apa-apa aja tuh halnya tuh. Ya sedih kalau sedih ya. Kalau sedih sih apa ya? Mungkin karena keadaan yang udah benar-benar berlarut-larut seperti ini, kita Iya. dibiarkan ke rumah, terus juga dengan ada kasus COVID ini yang makin merajalela dan juga karena apa ya? Gue sedih ya itu karena gue udah di rumah aja, dibiarkan berlarut-larut berbulan-bulan dan ada yang melanggar protokol, Anggap. ada yang kayak apa sih? Itu lebih mungkin sedih sama marah sih itu antara-antara itu. Itu masih awal-awal ketika COVID sih, masih sekitar 2-3 bulan lah kalau nggak salah. Terus ada yang melanggar protokol, terutama itu tuh yang apa? Yang di Sarinah itu, yang di Sarinah, Oh, yang di yang sana ya. ya ya ya, yang itu. Itu awal dari kesedihan dan kemarahan gua karena gue merasa sebagai masyarakat yang sudah mematuhi anjuran diam di rumah atau di rumah aja, gue merasa kayak anjrit, gue ngapain aja di rumah selama ini? Kalau mereka kasih-kasihkan di keluar gitu tanpa ada jaga jarak segala macam. Oh iya betul betul. Cuman kalau nih Gitu. kok enggak kalau gua pribadi ngelihatnya gini Gus. Gua sih sebenarnya Hmm, sih lebih ke sedih sih bukan marah sih. Ya marah ada dikit tapi sedihnya tuh ya mereka sama sih gue itu juga sedih. mereka apa nggak sadar gitu bahwa dengan tindakan mereka seperti itu makin mempersulit tenaga medis gitu loh. Betul. Dan juga gue kan apa ya karena sudah semakin empet di rumah dan PSBB waktu itu dilonggarkan, gue keluar rumah. Enggak sih, sebelum PSBB dilonggarkan pokoknya gue keluar rumah itu karena waktu itu masih dalam kepentingan penting. Misal beli telur, terus beli apa tuh nama itu. Pokoknya beli bahan-bahan pokok lah. Keluar rumah, gue ngeliat jalanan kayak apa ya, feel-nya beda ya. Meskipun ya jalannya itu aja, tetap penghuninya itu, mobil-mobilnya itu segala macam, tapi kok gue merasa beda. Kayak mana anjir, kok gue sedih ya anjir. Gue setelah sekian lama gue keluar gue lihat anjir, kenapa ya ada rasa sedih gitu ketika gue keluar gitu, meskipun itu cuma beli telur ya ke warung, Hmm, kayak anjir gitu, kayak sedih gitu karena karena kita tidak bisa di hari-hari biasa kayak sebelum-sebelumnya, Wim. Mungkin itu penyebabnya kayak gue, aduh gue sedih banget itu asli. Gue keluar rumah bentar cuma beli telur tapi gue lihat keadaan sekitar kayak anjrit, bener-bener dah gitu. Itu mungkin sedih di situ. Sama yang tadi sih, sama yang kasus Sarinah itu, gue juga sedih sama marah mungkin karena itu gitu ya. Kalau kemarah sih mungkin gue ya mungkin karena beban yang gue tanggung maksudnya kayak tugas kuliah segala macem, dan tugas yang tugas yang diberikan oleh pihak dosen
kepada mahasiswanya itu tergolong cukup berat, lebih berat daripada kita kuliah biasa, itu mungkin yang buat gue marah. Tapi lama kelamaan kan itu akan menjadi mudar dan buat kita kayak ya udahlah jalanin aja. Iya, iya. Yang gue rasain sekarang Betul. kayak 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 marah, panik segala macam, kayak anjir tugas banyak banget. Tapi kalau lama kelamaan itu menjadi biasa, malah jadi ya udahlah jalanin aja gitu, kerjain gitu, toh nanti juga selesai sendiri. Selesai sendiri dalam arti kita yang ngerjain sendiri Betul, gitu. betul, betul. Nah itu. Terus juga ya marah juga gue melihat snapgram teman-teman kita pada keluar rumah pada saat masih PSBB, pada saat PSBB masih diberlakukan yang masih ketat-ketat banget. Itu yang pas Keluar PSBB rumah. awal atau PSBB yang kan sempat tuh PSBB ketat tapi Ya. di pertengahan atau yang masih di awal yang kayak waktu Kayak masih di awal deh. Kayak masih di awal deh. Ada beberapa temen gua yang kayak keluar rumah enak banget gitu, nongkrong segala macem. berarti masih sekitar Kayak bulan April Mei-an gitu ya? kayaknya bulan Juni deh. Kayak bulan Juni deh. Waktu itu gue masih belum berani keluar tuh bulan-bulan itu. Juni. Kayak mereka kayak gue lihat nih mereka kayak ya meskipun pada akhirnya gue juga akan kayak mereka, tapi pada saat awal-awal itu gue lihat snapgram mereka kayak ya, kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak aduh tahu deh pokoknya ilfil gue sih ngeliatnya sih ilfil. Ya. Nah ini karena dulu gue terkesan orang yang suka lihat-lihat Instastory, Snapgram segala macem di IG. Karena dengan adanya diam di rumah aja dan segala macemnya, gue merubah kebiasaan gue untuk tidak melihat semua Instagram story temen Ya gue. udah bodo amat. Karena apa ya? Lama-kelamaan gue berpikir sih, itu kan pribadinya mereka ya. Apa sih namanya? Mereka share soal kehidupan pribadi mereka Iya. kan. Nah, untuk apa gue lihat? Betul. Yang ada muncul rasa dengki atau apa. Nah, itu dan sekarang gue biasain tuh. Mungkin terkecuali untuk teman-teman terdekat gue ya yang masih gue masih lihat Instagram story teman-teman terdekat gue ya, kayak lu mungkin, kayak teman-teman yang gue dekat gue yang lain, itu gue masih lihat lah, spesial lah untuk lu gitu. Tapi kalau teman-teman gue yang biasa yang kayak sekedar ya follow, kayak udah lama nggak ketemu segala macem, itu kayak gue nggak mau lihat lah. Ya, kayak untuk apa? Suka mereka aja ya. Terus kan ya hak mereka gitu. Gue sih gak banget gue lihat, biarin aja mereka lihat story gue daripada gue yang lihat mereka. Iya, betul. Gitu. Terus yang ada gue makin dengki gitu. Tapi ya, sekarang gue juga itu juga mengurangi gue dalam. Lu kenapa sih? Suara lu kresek-kresek. Sinyal. Nggak lanjut. Oh. Ya udah lanjut. Dan itu membuat gua ya kau sendiri lah pokoknya mengurangi aktivitas sosmed gua. Dan gak hanya itu kok, gue juga sekarang mengurangi kegiatan snapgram gua, meskipun gua masih melakukan snapgram dan segala macem. Tapi snapgramnya juga bukan snapgram kayak foto gini-gini apa guys gue lagi ini segala macam gue lagi di sini, enggak. Gue juga mengurangi aktivitas sosmed juga gitu. Dan 2020 membuat gue mengurangi itu gitu. Betul. Suara lu agak-agak ini deh tadi. Iya nih. Aduh, wifi-nya kak. Katrol lagi ya wifi-nya ya. Ketahuan banget kita pakai Anchor. Tidak di-endorse. Nggak di-endorse. Oh ya, terus nih di 2020 ini ada nggak yang bisa bikin lo apa ya kayak motivasi lah gitu banding tahun-tahun sebelumnya?
Motivasi maksudnya kayak gimana ya? Motivasi untuk kedepannya apa gimana? eh ya untuk apa untuk kedepannya. Jadi sekarang nih 2020 gua gini gini gini. Nah, harapan lo untuk setelah selesainya 2020 ini apa gitu loh. Ya sebenarnya sih ini gue belum komplit sih ngomongnya sih, tapi ada hal-hal beberapa yang buat gue seneng juga. Yang buat gue seneng adalah kita meskipun dalam keadaan begini kita masih bisa bikin konten, dan gue nggak menyangka bisa membuat hal-hal yang berupa apa sih namanya tuh, berupa konten gitu loh. Gue nggak nyangka misal gue dalam edit tadi update thumbnail meskipun masih rada ampas, update edit audio, edit video dan segala macem. Ya. Dulu gue nggak, dulu gue kayak berpikiran gue nggak bisa nih bikin video, audio segala macem. Taunya bisa sekarang Ya, betul. cara mindahin segala macem. Terus juga dalam kepribadian mungkin gue lebih apa ya? Ada yang berubah sih dalam kepribadian gue, kayak dulu gue suka kayak lebih mendengarkan cemoohan orang gitu. Maksudnya cemoohan itu gimana? Tapi kalau Cemoohan sekarang itu gimana? Dalam arti apa nih? cemoohan kayak dalam artian bagus gini-gini orangnya, bagus gini-gini orangnya, bagus gini-gini orangnya. Ya kayak gitulah. Suka tukang nyinyir gitu. Nah, itu dulu gue suka dengerin gitu kayak cemoohan kayak gitu. Dan gue suka kayak membela, oh enggak, gue enggak gitu, enggak, bla 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 bla. Enggak, sekarang gue enggak gitu lagi. Gue sekarang menjadi lebih ya bodo amat lah. Ya seperti yang tadi kita kan, gue bodo amat. Mau orang ngomong apa, hak mereka kok. Kalau mereka nyinyirin gua, ngomongin gua yang jelek-jelek, ya anggap aja lah gua artis. Anggap aja loh orang top, orang digosipin kok. Iya, iya. Betul. Sombong banget gue. Ya harus kayak gitu, harus Iya, iya. kayak gitu. Kalau enggak lu nggak akan kuat mental lu, Betul. nggak akan kuat lu dalam hadapi orang-orang yang seperti itu. Betul, betul. Nah kembali lagi, ya tadi ya itu gua jadi cuek sekarang orangnya, jadi bener-bener cuek gua, bener-bener nggak peduli gua. Lu ngomong apa aja, lu yok ngomong apa aja soal gue bebas segala macam, gak apa-apa, bebas. Tapi gue peringatkan satu hal, gue percaya karma. Oke, oke. Gue percaya karma. Karena ya beberapa dari mereka yang istilahnya nyinyir-nyinyir gue segala macam, ya berapa kena. Cuma ya gitulah, gue I believe in karma, dan ya gue nggak peduli orangnya sekarang, jadi lebih nggak peduli akan apa yang orang ngomongin tentang gue. Iya, iya. Care gitu. Itu merubah gue, jujur aja. Cukup merubah gue di tahun 2020 ini. Ini Bebas kok, mereka hak tapi ini ngobrol apa aja, apa ya, lebih bebas. cuek gitu ya. Jadi lebih apa ya? Mungkin santai sih, kayak santai menghadapi omongan apa segala Iya, macem. Kalaupun mereka ngomongin yang enggak ya fine, hak lu gitu. betul. Berarti orang yang seperti yang ngomongin gue seperti itu nggak tahu gue yang sebenarnya. Udah sesimpel Oke, itu. mantap, mantap. Meskipun lu sedekat apapun sama gue, tapi lu ngomongin apa-apa ya kejelekan, apa bukan kejelekan sih. Semua orang punya kejelekan sih. Cuma lu deket sama gue, tapi lu ngomong yang istilahnya tidak sesuai faktanya dengan diri gua, ya lu berarti nggak tahu apa-apa tentang gua. Lu cuma mengaku deket sama gua, tapi lu ngomong yang nggak soal gua, ya lu berarti nggak kenal gua, gitu loh. Gitu. Dan ya setiap manusia pasti ada kok yang kayak gitu. Cuma gue sekarang lebih sama-sama bodoh. Saya tidak peduli. Bodoh amat. Doa amat ya. Iya lah, lu harus punya kayak gitu, mental kayak gitu. Nah, tadi kembali ke pertanyaan lu tadi, apa motivasi gue untuk tahun depan? Ya gue mungkin motivasinya mungkin gue mau tetap jadi diri gue yang sekarang ya, kayak bodo amat, nggak peduli segala macem. Terus bisa meningkatkan kemampuan gue dalam berkonten, dan all the best aja buat sebenarnya, all the best buat kita semua sih. Gue pengennya
nggak hanya gue yang merasakan, tapi kita semua merasakan hal yang sama. Itu yang kepengen ada di diri gue di 2021. 2021 ya. Konten konten gue berkembang, konten di garis balap berkembang, kita berkembang, semua maju. Ya itu sih harapan gue. Dan gue menjadi pribadi yang lebih baik misalnya. Kayak sekarang mungkin gue sekarang sedikit bisa mengontrol emosi gue, dan bukan tidak mungkin di masa depan gue menjadi lebih ya bijaksana lagi segala macem. Bijaksana. Yang gue harapkan sih itu sih. Mm-mm. Pokoknya 2020 ini cukup mengubah gue. Oh ya, sama ini 2020 juga mengajarkan gue untuk berpikir terbuka. Terbuka. Dulu gue orang yang tipikalnya ada orang gak setuju, tapi terus gue tetap kekeh untuk membenarkan pendapat gue. Itu dulu gue. Meskipun sekarang masih ya sedikit-sedikit sih, tapi eh, se- apa sejak apa sebagian besar gue selalu kayak oke, gue menerima pendapat dia. Meskipun itu gue nggak setuju. Itu yang sekarang ada di gue. Kecuali kalau pendapatnya orang ini yang udah jelas-jelas salah dan gue bener, sementara orang-orang yang lainnya membenarkan pendapat gue tidak ada alasan untuk tidak membenarkan dong, iya nggak? Betul, betul banget. Tapi kembali lagi gue tetap sekarang orang gue lebih menerima pendapat masukan orang lain segala macam, lebih menerima apapun lah Iya. pendapat pendapat lain meskipun gue gak setuju ya. Heeh. Kayak gini, kayak lu sama gue banyak kok pendapatnya Yogo yang Yogo kemukakan. Ada yang gue nggak setuju, tapi gue tetap terima, tetap terima. Tapi gue juga tetap akan mengemukakan pendapat gue, meskipun gue kalau dulu gue mengemukakan, tapi gue berusaha untuk membenarkan biar dia membenarkan pendapat gue. Nah, gue sekarang nggak kayak gitu. Gue cuma dia si Yogo ini menyampaikan pendapatnya, gue juga menyampaikan. Soal dia terima apa enggak, ya udah gitu. Itu kalau gue. Ya ya. Meskipun meskipun pakai emoticon yang aneh-aneh ya. Ya di chat ya. Iya. Ya. Kalau Dan kita jadi lebih, dan semoga aja untuk kedepannya kita menjadi lebih dewasa dan pribadi yang lebih baik. Udah itu aja. Iya. Dan COVID ini selesai udah. Selesai ya. Tadi kenapa lu? Iya. Kalau dari gua pribadi sih untuk motivasi di maksudnya di tahun-tahun selanjutnya ya bisa apa ya, bisa lebih meningkatkan prestasi gua lagi lah. Baik itu dari segi akademik maupun non akademik gitu loh. Meskipun ya nggak ada yang tahu ya, kita nih pandemi ini kapan selesainya, kapan kelarnya. Ya, tapi yang gue mau cuma satu lah. Ya bisa itu tadi berprestasi apa nyenengin ortu gue, terus juga sama bisa apa ya? Bisa lebih terbuka sama suatu keadaan gitu loh, bisa lebih menerima keadaan yang apa ya, yang nyata lah gitu. Contohnya kayak ini apa yang ini nih. Iya, legowo kan, lebih legowo. Iya, legowo, betul, legowo. Ya udahlah gitu. Di kesempatan selanjutnya masih ada gitu loh. Ngapain harus di itu sekarang gitu loh, maksud gua. Ya benar. Dan 2020 menjadi ajang refleksikan diri terhadap apa yang kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Betul. Dan itu yang kita alami gitu. Iya, betul banget. Oh ya, soal prestasi ya. Lu nggak ada apa sih keinginan lain gitu di luar itu? Keinginan maksudnya gimana nih? Keinginan dalam apa nih misalnya? Di luar itu pokoknya, di luar yang tadi lu sebutin. Pasti kan namanya orang ada keinginan banyak kan? Ya keinginan gua ya pasti banyak, pasti ada lah. Cuman kan
kita lihat situasi sama kondisi yang sekarang ini bagaimana. Misalnya contoh keinginan gue adalah ya bisa tanding lagi di kejuaraan silat dengan tatap muka langsung gitu loh. Ya. Semua orang juga pengen kayak Tatap gitu. muka langsung. Nah, tapi kan kondisinya kan sekarang nggak memungkinkan gitu loh. Tatap muka langsung tuh gimana? Sementara ini masih sempat ada apa ya kayak ya semacam wacana lah. Ngadain apa pertandingan tatap muka langsung. Kan kalau di pencak silat itu kan ada dua tuh, ada yang seni. Yang seni itu kita meragain jurus, sama ada yang kategori tanding. Tanding itu yang ya fight gitu. Nah, Iya. kalau yang fight itu kan dulu sempat ada wacana gini. Boleh, cuman protokolnya gini. Pakai face shield, pakai masker, terus tangan juga harus pakai sarung tangan, sama kaki kalau bisa pakai ya entah itu sepatu atau kaos kaki. Lah, kalau gue bilang, lah, men, silat pakai face shield itu malah ganggu. Ya kalau sarung tangan, kaos kaki gue setuju, tapi face shield enggak sih. Enggak, ganggu, sumpah, ganggu banget itu kalau pakai face shield. Soalnya Iya tahu maksud gue oke, kalau ya mungkin lu yang lebih tahu ya karena lu atlet pencak silat kan. Gue oke dengan sarung tangan dan kaos kaki, tapi tidak dengan face shield. nah, lo aja nggak setuju kan? Lo yang bukan atlet silat aja paham kan? Gimana mengganggunya Karena face shield itu? kalau lu pakai face shield ketika bertanding, kalau face shieldnya rusak ya gimana? Enggak, Itu rawan loh. bukan masalah. Iya nggak? Iya tahu pemakaiannya kan. Iya. Maksudnya nggak enak. Nah, gue juga berpikiran kalau gue membayangkan silat lu pakai face shield, apa nggak takut lepas juga tuh? Nah, Lepas juga. Iya. Nah, di samping itu juga jarak pandang kita mata biasa sama face shield itu kan lain, Gus. Gue soalnya pernah pakai face shield. Ya bener. Gue pernah pakai face shield, nendang target. Itu beda banget antara pakai face shield sama nggak pakai face shield. Kalau nggak pakai face shield itu lebih kayak kayak mantep gitu loh. Tapi kalau pakai face shield, ya lo bisa bayangin sendiri lah antara pakai face shield sama nggak pakai face shield gimana itu. Makanya gue lebih setuju sih, mending nggak usah face shield. Tapi kacamata lo tahu kan, kacamata yang bukannya ganggu juga ya. Ya ganggu sih ya. Kacamata yang dipakai pemain bola, Edgar Davids. Kalau lo tahu mungkin ya. Kacamata kayak gitu. Oh. Itu kan karena Edgar Davids ini apa sih namanya, penglihatannya gangguan kan. Iya, masa atlet silat pakai kacamata itu nggak ngeyel aja sih lu? Nggak, tadinya apa kalau gue itu daripada face shield. Asbun menurut pakai kacamata Edgar Davids. Itu kan buat kacamata karena kelainan si Edgar Davids, gimana sih? Nggak usah daripada pakai face shield, mending pakai gonoan sekalian gitu. Dia sama-sama nggak jelas kan gitu. Bodoh amat, nanti dia nendang lawannya di mana, nendang mana ada. Yang ketendang wasit nanti. Ya itu mah kayak sepak bola kita itu. Liga 1. Yang nggak Liga 1 juga, belum digelar. Oke, karena topik kita yang udah kemana-mana, yang tadi garis balap menjadi garis kehidupan, yang tadi garis kehidupan menjadi garis silat, yang tadinya garis silat menjadi garis offside, karena kita sempat sepak bola. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja mungkin kali Wim ya. Iya sih, mungkin itu aja. Kalau episode spesial ini 2020 intinya adalah kita semua sayang 2020 karena secara tidak langsung 2020 itu ada dampak loh, ada dampaknya apa kita dengan karena ada 2020 ini kita bisa melakukan hal yang kita tidak duga, terus merubah sikap kita segala macam, bisa lebih menerima keadaan segala macam. Nah, coba kalau dalam
ya gue sih lebih lihat positif ya soal 2020 ini daripada negatifnya. Iya. Ya, kalau dari gue sih ya gue sayang sih sama 2020 meskipun banyak pahitnya ya. Tapi gue lebih lihat ke positifnya sih. Betul. Karena 4 Pak, nerima negatif tuh 4, asli capek. Mending positif aja gitu, tim positif gitu. Lagian juga kalau Karena negatifnya ya cuman itu aja Gus, negatif di 2020 negatif. Ya udah COVID gitu. Cuman kan ya yang ada kalau kita pikirannya negatif, yang ada malah bikin sakit Pak. iya. Gak sehat juga. Tapi kita think positif aja udah. Iya. Nah, itu pokoknya kita we love 2020 dan semoga saja di tahun depan di 2021 gue sih lebih menyebutnya 2021 ini gue lebih menyebutnya 2021 ini adalah 2020 bab 1 karena menurut gue 2020 ini adalah bab apa sih pendahuluan gitu loh, pendahuluan untuk lu menjadi lebih baik ke depannya. Iya betul. Di bab selanjutnya. Nah, filosofi sekali ya gue ya, asli. Bukannya lo Ya udah filosofi ya? Iya sih, gue entah kenapa gue jadi anak filosofi sekarang nih, jadi lebih apa ya gitulah, selalu filsuf banget tuh gitu loh. Padahal gue nggak ada jurusan filsuf apa ya, tapi gue bisa memfilosofikan sesuatu gitu. Anjay. Oke, jadi mungkin udah itu nggak berlaku, udah bodo amat lah gue ngomong anjay itu bodo. Iya. Gue ngomong suka gue bodo amat nih. Ini podcast kita kok. Iya. Dan gak ada yang ngantor. Oke, mungkin jadi itu aja dari gue di garis balap ini. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton mendengarkan episode yang cukup spesial ini. Apa sih spesial 2020 menjelang 2021. Semoga pokoknya all the best untuk kita semua, all the best untuk kalian-kalian yang akan menghadapi ujian di kedepannya ya, pokoknya all the best lah. Ya sama ini ya mungkin kalian boleh tulis di kolom komen di kolom komen Twitter ataupun Instagram kita ataupun YouTube mengenai podcast. Ya, enggak mengenai apa sih yang merubah kalian gitu loh. Apa sih kalian di 2020 ini dan apa saja yang tadinya lu nggak kayak begini menjadi begini gitu. Nah itu kita tunggu. Kalau misalnya ada yang komen itu berarti mereka mereka mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kalau ada yang komen ya. Nah gitu aja. Oke, ntar yang komen gue catat nama-namanya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Gue Bagus. Dan gue Yogo. Ya, sampai jumpa di episode garis balap berikutnya. Oh iya, untuk resolusi garis balap berikutnya kita akan segera mengadakan collab, entah dari podcast mana, entah itu mungkin bisa Lambe Racing, mungkin bisa WNF1 atau mungkin bisa F1 Speed atau segala macam. Pokoknya tahun depan target kami bisa collab dan ada konsep-konsep lainnya yang akan menanti kita gitu. Itu kolak itu bukan makanan itu ya? Kolak. Oh iya kolak. Otak ini semakin malam otaknya makin nggak jelas ini si Yogo ini ya emang ya asli. Iya. Jadi itu aja. Sampai jumpa di episode garis balap berikutnya dan selamat tahun baru 2021 dan stay safe selalu.